Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi tentang pemrograman Arduino. Sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat program sederhana ke motor servo ya. Sekarang kita lanjutkan dengan judul servo kendali potensio. Ini artinya nanti pergerakan motor servo ini dikendalikan oleh potensiometer. Kita langsung simulasikan dulu saja. Ya, nanti pergerakan ini dia normalisasi dulu ya. Nah, dia menormalkan dulu posisinya potensio ini. Jadi posisi potensio ini ada kira-kira di tengah ya, dia juga agak ke tengah. Kemudian misalnya kita gerakkan dia ke kanan potensionya, nah, maka motor servo ini juga akan bergerak ya, akan berputar searah jarum jam. Ini karena koneksi internet jadi responnya agak kurang ya, kita pelan-pelan saja. Ketika berputar ke kanan atau searah jarum jam, motor servo juga berputar searah jarum jam. Tapi kalau kita putar sebaliknya ke kiri, dia akan mengikuti pergerakan dari potensiometer ya. Ya, seperti itu. Nah, gimana memprogramnya? Sebelum kita ke program, rangkaiannya seperti apa ya, logika merangkai seperti apa. Yang pertama yang kita butuhkan adalah potensiometer dan motor servo ini. Nah, kaki-kakinya dihubungkan kemana? Seperti materi sebelumnya, bahwa kaki power dari motor servo ini kita dapatkan atau kita hubungkan ke terminal 5 volt dari Arduino. Demikian pula karena ini potensio ya, juga membutuhkan tegangan catunya ya. Ini 5, kita kasih 5 volt. Kemudian terminal groundnya kita hubungkan ke terminal ground dari Arduino juga. Demikian pula potensiometernya ini kita hubungkan ke ground. Ya, kemudian kaki tengah dari potensio ini sebagai informasi dari potensio ya, informasi putaran potensio ini kita hubungkan ke terminal analog input dari board Arduino ini. Ini bisa kita gunakan di pin mana saja, mulai dari pin A0 sampai A5 bebas ya. Nah, kali ini saya menggunakan pin A0. Kemudian untuk signalnya kita hubungkan ke terminal atau pin digital input output, mulai dari terminal 0 sampai terminal 13 ini bisa kita gunakan. Nah, kali ini saya menggunakan terminal 13. Ini secara rangkaiannya ya, ini rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk pengkodeannya seperti apa? Ini kita sudah tuliskan kodenya. Yang pertama kita ambil library dari motor servo. Ya, ini library motor servo ya, include servo.h ya. Kemudian motor servo ini kita namai dengan servoku. Ini bebas ya namanya. Bebas kita gunakan apa saja, servoku atau apa, my servo ya, atau motor servo terserah. Tapi kalau servo ini jangan ya, ini paten bahwa servo ini adalah kita beri nama servoku. Kemudian input sama dengan A0, ini artinya adalah variabel pot ya, variabel pot ini variabel, kita bisa ganti-ganti juga terserah kita. Variabel pot untuk pin input analog
ya, A0 berupa nilai integer ya, ini integer atau bilangan bulat ya. Kemudian jadi A0 ini kita namai sebagai pot ya, atau ya, ini maksud saya adalah potensio ya, kita singkat pot itu aja, dan ini sebagai integer atau bilangan bulat. Kemudian kita ambil variabel lagi nilai pot ya, sebagai integer ya, in nilai pot, ini juga variabel nilai pot adalah integer atau bilangan bulat, jadi kita bisa gunakan juga ini. Kemudian void setupnya atau fungsi yang dijalankan sekali, bahwa variabel servoku ini servoku dot attach 13, ini artinya adalah pin 13 sebagai informasi ke terminal sinyal dari servo ini. Ini kita tuliskan seperti ini, servoku ya, karena ini kita pakai servoku tadi, attach 13, bahwa terminal 13 ini adalah servoku gitu ya. Ini program ini void setup ini hanya sekali saja dibaca, kemudian yang dibaca berulang-ulang itu adalah void loop, ini yang paling penting ya. Jadi void loop ini dibaca berulang-ulang, bahwa nilai pot sama dengan analog read pot ya. Nilai pot sama dengan analog read pot, artinya adalah menyimpan nilai dari potensio pada variabel nilai pot ya, menyimpan nilai dari potensio, jadi nilai ini pada variabel nilai pot, jadi dimasukkan ke variabel nilai pot. Nah, nilai potnya sama dengan map nilai pot 0,1023. Ini artinya apa? Ini artinya mengkonversi nilai potensio dari 0 sampai 1023 ya. Ini adalah nilai semacam bit analognya. Jadi nilai 0 sampai 5 volt ini diterjemahkan ke Arduino ya, ke A0 ini itu adalah dengan nilai minimal 0. Jadi 0-nya tadi 0 dari ground itu terdefinisi 0, kemudian 5 volt nanti terdefinisi 1023 ini. Ini nilai bitnya. Nah, ini identik atau linear dengan 0,180. Ini artinya adalah 10 ini adalah 10 derajat. Kemudian 180 ini adalah 180 derajat. Jadi kalau 0 volt ya, atau dia notok ya, notok maksudnya nilai sinyalnya ini 0, ini akan potensio ini akan bernilai 0 juga di sini, dan di motor servonya akan bernilai atau pada posisi 10 derajat. Kita bikin 0 derajat juga boleh sih, tapi biasanya pada kenyataannya seringkali bergetar motornya ya, karena terlalu notok di 0. Jadi lebih baik amannya kita buat 10 derajat misalnya gitu. Kemudian kalau potensio ini kita putar maksimal sehingga yang di tengah ini, sehingga outputannya juga 5 volt, maka dia akan diterjemahkan 1023 ya, di analog input ini. Nah, ini akan menjadi 180 derajat di motor servo seperti itu. Kemudian servoku write nilai pot, jadi servo berputar sesuai dengan nilai potnya. Servoku write ada fungsi ya, bahwa dia akan sesuai dengan nilai pot ini tadi. Nah, nanti untuk lebih pahamnya ini bisa kalian copy ya, saya taruh di deskripsi dari video. Tapi di video kemungkinan tidak ada ininya, tanda kurung
siku ini, karena di deskripsi video atau deskripsi YouTube tidak memungkinkan, jadi nanti ini saya hapus ya, tanda kurung sikunya. Nah seperti itu untuk programnya ya, bisa kalian salin ya anak-anak, kemudian kalian simulasikan sendiri ke program Tinkercad ya, atau juga boleh ke Arduino yang sesungguhnya. Nah, kita coba simulasikan lagi ya tadi. Nah ini dia menyesuaikan ya, menyesuaikan dulu. Ya kita coba taruh tengah ya. Nah, dia juga akan ke tengah. Ini responnya agak lambat karena ini program online ya, program online. Atau kita gerakkan pelan-pelan saja seperti tadi, bergerak ke kanan. Servonya juga akan bergerak ke kanan ya, karena potensionya kita gerakkan ke kanan. Bergerak ke kiri, nah, karena potensinya bergerak ke kiri. Kita notokkan atau kita kita polkan ya, kita fullkan ke kiri misalnya, motor servonya akan berputar ke kiri secara penuh. Nah ini akan membentuk sudut ya, ini akan membentuk sudut 10 derajat ini tadi ke kiri, kemudian kita putar ke kanan. Nah, anggap saja di pertengahan, tengahnya anggap saja ini. Nah ini berarti dia membentuk sudut 90 derajat ya, jadi separuhnya 180. Kemudian kita putar ke kanan, nah ini full ke kanan ya. Nah ini membentuk sudut hampir 180 ya, mungkin nggak ideal ya, tapi setidaknya dia sudah bisa bergerak ya, bergerak sesuai dengan gerakan dari potensio. Demikian penjelasan tentang motor motor servo yang dikendalikan dengan potensio atau potensiometer. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.